Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, yang kita ta'zimkan, pengasuh pesantren modern Al-Amanah Romo Kiai Haji Nur Khalis Misbah serta ibunya Yaja Rifaatul Mahmuda serta keluarga dalam, para asatid ustadzat yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, santri pesantren modern Al-Amanah tingkat SMP yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi yang sejuk dan indah ini selain ucapan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berdiri di lapangan untuk melaksanakan briefing bersama setelah melewati serangkaian aktivitas di rumah, aktivitas ibadah, aktivitas silaturahmi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya bersama orang-orang soleh solihah seperti kalian semuanya di pesantren modern Al-Amanah yang kita cintai. Oleh karenanya marilah kita syukuri dengan kalimat ucapan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya. Para hadirin, asatidz ustadzat, para santri yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan pertama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jalanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mewakili juga Dewan Asatidz Ustadzat, mungkin barang sampai saat ini ada dari kami baik sengaja maupun tidak memiliki khilaf kepada kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan kalian, insya Allah sudah termaafkan khilaf-khilaf kalian oleh kami, oleh Ustadz Ustadzat sebelum Hari Raya. Jadi Ustadz Ustadzat memaafkan kalian sebelum Hari Raya. Tidak hanya Hari Raya saling memaafkan, harus kita bangun setiap hari, setiap saat, setiap detik untuk saling memaafkan, bukan menunggu Hari Raya. Karena barang siapa yang memaafkan saudara-saudaranya, dia adalah orang yang mulia, orang yang baik, yang bisa membangun ukhuwah, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memaafkan. Para santri yang dirahmati oleh Allah,
bangga sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya, meskipun banyak dari kalian yang masih asing kelihatannya berdiri di tempat ini. Meskipun sudah 3 tahun di sini, kelihatannya masih seperti berdiri di tempat-tempat liburan. Yang santri putri ini kelihatannya belum move on sepenuhnya. Berdiri di lapangan layaknya berdiri di pesisir pantai, sembari jari-jari kaki di riak-riak ombak kecil-kecil sehingga seolah-olah bergoyang begitu, kakinya setengah diangkat, setengah maju, setengah mundur seperti berdiri di pantai. Alhamdulillah yang putra kelihatannya lebih tenang, lebih menikmati suasana baru. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan berkah semuanya atas kegiatan liburan kemarin, sehingga kembali ke pesantren ini menjadi lebih fokus, bisa menjadi sungguh-sungguh. Yang putri meskipun dengan semangat kipas-kipas, mudah-mudahan kipas-kipasnya tidak mengganggu teman sebelahnya, tidak mengganggu suasana keheningan di pagi hari ini. Saya bersyukur kedua kalinya, selain bertemu kalian, saya pribadi bisa menginjakkan kaki kembali ke pesantren modern Al-Amanah. Kenapa? Saya harap kalian semuanya merasakan hal yang sama, karena di pesantren Al-Amanah ini, di tanah di mana kita dibesarkan ini, adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalian bisa menuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu seperti kalian, seperti yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Semoga para santri di sini senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bangga bisa bertemu kalian lagi dalam rangka menuntut ilmu, thalabul ilmi. Juga dituturkan dalam hadis, barang siapa yang melangkah untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu dan memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian semuanya termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu dan dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan dan dibukakan pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah niat. Halo? Niat apa? Niat. Apapun yang kalian lakukan harus memiliki niat, apalagi belajar, apalagi kembali ke pesantren. Tanpa niat, tanpa gerakan hati, baik itu diri kalian sendiri ataupun kedua orang tua kalian, Allah tidak akan menghadirkan kalian di pesantren ini. Ini hanya karena niat kalian untuk kembali, niat kalian yang kuat untuk menuntut ilmu, sehingga mampu menggerakkan seluruh anggota badan kalian untuk melangkah sampai di pesantren Al-Amanah ini. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, di masa-masa yang setelah melakukan rehat panjang, mari bersama kita memperbaiki niat kita. Niat itu akan menggerakkan seluruh anggota badan kalian. Semangat kalian itu datang
kelas 7 yang hampir 1 tahun di sini, yang kemarin mungkin masih ada yang nangis, kemarin mungkin masih ada yang dijenguk secara resmi, ataupun jenguk yang melewati persawahan, menjenguk jarak jauh tapi sebetulnya bisa saling ketemu, artinya di luar jam kunjungan. Maka niat di setelah hari raya ini bisa lebih kuat lagi, bisa bertahan lagi, bertemu orang tua hanya di jam-jam kunjungan yang resmi. Bukan hanya kelas 7, kelas 8 sudah hampir 2 tahun kalian di sini. Niat kalian harus semakin kuat, apalagi kelas 9. Niatnya mungkin dulu kelas 7, kelas 8 sudah kuat, kelas 9 harus lebih kuat lagi, jangan setel kendor. Niat thalabul ilmi harus kuat, sehingga niat kalian apapun keadaannya, dengan siapapun kalian berteman, kalian akan tetap tegar jika niat kalian tersebut kuat sesuai dengan apa yang kalian niatkan di awal masuk di pesantren Al-Amanah. Para santri, yang kedua, kalau niat kalian sudah kuat, harus kalian imbangi yang disebut dengan disiplin. Niat saja ada di hati tidak cukup, kalian harus disiplin. Disiplin waktu. Bagaimana kalian setelah hari raya ini membuka lembaran baru, tidak menunggu diobrai, tidak menunggu teman, tidak menunggu ustadznya masuk ke kamar-kamar, tetapi kalian itu minal aizin wal faizin, kembali menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Itu dibuktikan dengan kemandirian kalian, independence. Kapan aku tidak diobrai berangkat ke sekolah? Itu harus menjadi cita-cita kalian. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin menata barang-barang di asrama. Ini harus diperhatikan. Hal-hal yang kecil ini kalau kalian istiqomahkan, insya Allah kalian akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang dicari orang. Bukan kalian yang mencari pekerjaan, bukan kalian yang mencari orang, apalagi kalian mencari dengan mengadakan tangan, nangis-nangis. Tetapi kalian mampu disiplin waktu, tepat waktu, mampu menata barang-barang kecil, kebersihan, kerapian di asrama, di kelas, kerapian berpakaian, kebersihan dalam berpakaian, tindak tuturnya bagus. Insya Allah jangan khawatir, orang pasti membutuhkan orang-orang seperti ini, yang seperti kalian semuanya. Ada niat, ada disiplin. Yang ketiga, kalian harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau kalian tidak ikhlas, kalian tidak mungkin ada di sini. Kembali ke pesantren itu berat, tetapi dengan keikhlasan akan menjadi ringan. Dengan keikhlasan kalian mendapatkan tugas apapun dari ustadznya, dari orang tua kalian. Uang saku 1 minggu 600, ada yang 1 minggu 800, 1 minggu 10.000. Itu bisa cukup kalau kalian ikhlas. Yang sekarang biasanya mentarget uang sakunya, aku tidak mau mondok,
Kalau uang saku saya tidak 600 sampai 800. Kelas 7 saya cek kemarin sampai segitu uang sakunya. Itu masih kurang itu. Nah, itu dikurangi sedikit-sedikit. Manajemen keuangannya dilatih. Diberikan tugas oleh ustadz-ustadzahnya harus ikhlas. Ikhlas tawaduknya, berjalan di depan ustadz-ustadzahnya, salam, merunduk, begitu. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Insya Allah kalian semuanya dengan ikhlas, guru-guru kalian mudah untuk mendoakan kalian. Keikhlasan kalian akan dicatat sebagai amal jariah yang akan memudahkan kalian dalam meraih cita-cita kalian. Para santri yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir kalinya saya tidak panjang lebar. Di bulan April ini perlu diketahui nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muafiq insya Allah, tetapi saya sampaikan garis besarnya. Mulai kelas 9 jadwal latihan MSA sudah terbit sebelum liburan. Sebentar lagi disusul juga jadwal gladi. Yang ingin saya sampaikan, dalam kurun waktu menuju MSA dan wisuda, tolong jaga prestasi kalian. Jaga prestasi kalian. Jangan sampai kelas 9 melakukan hal-hal yang dilarang. Karena ini masih ada waktu, rentang waktu beberapa minggu ke depan menuju MSA. Latihan MSA ketika sudah disampaikan, kalian harus disiplin. Waktunya harus tepat waktu, karena di sana sudah ada pembimbingnya. Seragamnya, dress code-nya, kalau jam sekolah harus menggunakan seragam sekolah. Ingat, ini keberhasilan MSA kalian sangat besar ditentukan oleh kedisiplinan latihan kalian. Oke, tuh. Setelah MSA selesai, kalian masih ada waktu untuk gladi. Oleh karenanya, jaga prestasi kalian, jangan sampai berkurang lagi yang dipulangkan. Nah, kelas 8 dan kelas 7 minggu depan akan memasuki kegiatan proyek. Nah, saya sampaikan khusus kelas 8 dulu, proyeknya nanti mulai yang terdekat sampai terjauh. Yang terdekat apa Ustadz? Yang terdekat adalah membangun kemandirian di pesantren. Bagaimana kalian melatih kepedulian kalian, kepekaan kalian, mulai merapikan asrama, kamar kalian, almari kalian, mengambil pakaian-pakaian yang jatuh, dicuci bersama-sama dengan ustadz-ustadzah kalian. Yang terjauh apa Ustadz? Yang terjauh nanti akan ada latihan apa? Latihan apa? Belum tahu. Oh ya, nanti akan diinfokan. Yang kelas 7 juga begitu. Yang kelas 7 akan ada proyek melatih kekompakan bersama teman-teman kalian, dan insya Allah akan melakukan perjalanan di luar Al-Amanah. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga pada pertemuan hari ini bisa menguatkan niat kita konsisten dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Pastikan, yakinilah apa yang kalian lakukan dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kalian,
menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi siapapun, bagi bangsa ini ke depan. Tidak hanya niat, tetapi juga diwujudkan melalui kedisiplinan. Kalau niat di dalam hati harus dituangkan dalam langkah-langkah yang konkret, disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin-disiplin yang lain seperti kebersihan dan lainnya. Yang ketiga, setelah niat, disiplin, hati ikhlas, tidak menggerutu. Ada tugas menyapu, ada tugas membaca, ada tugas menulis, apapun yang diinstruksikan oleh ustadz-ustadzah kalian itu adalah bentuk latihan kalian. Kalian harus ikhlas. Yang kunjungan, yang sering telepon, ustadzanya, murabinya, ustadznya, murabinya yang tidak memberikan fasilitas telepon, video call ke orang tuanya, bukan berarti murabinya pelit, bukan. Ini nyata-nyata untuk melatih kalian, mandiri kalian. Ada waktunya, ada tempatnya. Kalau kalian membutuhkan suatu hal yang urgent, yang penting, dicatat saja, sampaikan ke murabinya. Begitu juga saya sampaikan kepada seluruh murabi, jangan sampai memfasilitasi video call kepada anak didiknya dengan orang tuanya, kecuali memang ada urgensi yang mengharuskan untuk video call. Ini kelas 7 saya ingatkan, kelas 9 juga begitu. Waktu kalian tinggal 1 bulan, tidak pakai video call sudah, nanti orang tua kalian yang akan kesini dalam prosesi wisuda. Itu uang saku juga begitu, jangan minta banyak, belajar dari secukupnya, belajar dari memanajemen uang. Tuh, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan esok hari jauh lebih baik dari hari ini. Jazakumullah ahsan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekolah idaman, berjuang demi masa depan. Bersama pesantren impian, SMP Bilter selalu di hati.